Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pet Dava dengan NIM 2020 01400409. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi yang digunakan untuk mendata siswa yang bersekolah di sekolah. Kasusnya adalah aplikasi tersebut digunakan untuk mendata siswa yang bersekolah. Data dari siswa yang harus disimpan adalah nama, nomor induk, jenis kelamin, alamat, kelas, dan aplikasi harus mampu mencetak data di atas beserta nama wali kelas dari siswa tersebut. Kemudian kita analisis yang diketahui data yang harus disimpan di dalam aplikasi adalah nama, NIS, jenis kelamin, alamat, kelas, dan harus berisi data wali kelas. Yang ditanyakan adalah outputnya. Kemudian kita jawab untuk mengeluarkan output nama, NIS, jenis kelamin, alamat, kelas, dan harus berisi data wali kelas. Untuk algoritmanya seperti ini, kita begin, kemudian kita string variabelnya ini, misalnya kita di sini kita butuhnya di sini butuh 5, 6, kita butuh 6 di sini. Maka kita akan string variabelnya sebanyak 6 kali, kemudian kita return. Kemudian kita buat metode untuk input variabel yang kita inginkan, kemudian kita buat metode untuk menerima variabel yang kita input. Kemudian kita membuat metode untuk menunjukkan variabel yang kita input dan kemudian kita mencetak filenya. Seperti ini. Pertama kita buat class program, kemudian kita buat public class administrasi sekolah. Kemudian kita public string nama, kemudian kita string nama, kemudian kita return seperti algoritma tadi. Begitu juga dengan NIS-nya, jenis kelamin, kelas, wali kelas, alamat. Kemudian kita static void main string-nya. Kemudian kita string lagi ini untuk data yang bakal kita cetak nanti. Untuk data yang kita cetak nanti. Kemudian kita string lagi administrasi kelas, ini tujuannya untuk memberi nama file yang akan kita masukkan nanti. Kemudian kita bikin stream writer-nya. Pertama kita masukkan console write, nama file ini akan digunakan untuk untuk memasukkan nama file yang kita inginkan. Kemudian kita masukkan administrasi kelas yang sudah kita string tadi, kemudian console write line. Baru kita string path environment get folder path environment special folder my documents, ini tujuannya adalah untuk menyimpan file yang akan di-print nanti di my document. Kemudian kita buat seperti nama file tadi, kita buat untuk nama siswa, kita pakai variabel yang sudah kita string tadi nama. Begitu juga dengan NIS, jenis kelamin siswa, kelas, wali kelas, dan alamat siswa. Kemudian kita buat metode untuk data-data yang kita masukkan tadi agar bisa masuk ke dalam, agar bisa dicetak. Kita bikin write line nama siswa sama dengan nama, ini untuk masukkan nama yang kita input tadi. Kemudian write line NIS untuk masukkan NIS. Kemudian jenis kelamin siswa nanti akan dimasukkan juga, kelas, wali kelas, dan alamat. Kemudian filenya akan dicetak. Untuk contohnya sebagai berikut. Ini nama filenya kita kasih nama administrasi sekolah. Kemudian kita enter. Kita masukkan nama siswanya, misalnya namanya Asep. Kemudian di sini kita masukkan seperti ini aja. Kemudian jenis kelaminnya kita masukkan laki. Kemudian kelasnya kita masukkan kelas P dia misalnya. Wali kelas misalnya namanya Messi. Alamatnya kita sebut di Jogja. Kemudian kita enter. Setelah muncul pintu seperti ini, maka
file yang tadi kita masukkan di sini akan dicetak. Nah, ini bukti yang sesuai yang kita masukkan tadi, bukan? Kemudian saya akan menjelaskan tentang unit testnya. Unit testnya seperti ini menurut saya. Kita string nama, kemudian kita masukkan nama, kemudian kita ketik assert is to nama. Jadi dia akan mengecek apakah ini benar atau salah. Begitu juga dengan nis kelamin seperti tadi, kelas, wali kelas, dan alamat. Jika tesnya kita akan jalankan, seperti ini hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jika sudah begini berarti sudah aman. Kemudian saya akan menjelaskan cara membuat dokumentasinya. Untuk membuat dokumentasinya, pertama kita harus select foldernya di mana kita simpan file tadi. Misalnya saya simpan di download di sini. Kemudian kita select folder. Ini kita tulis, kita masukkan project namanya sebagai administrasi data. Project synopsisnya nggak apa-apa di close lagi. Untuk ini kita kasih 1.00. Kemudian di sini adalah untuk menyimpannya. Untuk menyimpannya kita akan bikin di dokumentasi ya. Ini. Kemudian kita balik ke mode, ini kita ke all entities, kemudian pilih optimize for Java or C++ C# output. Kemudian untuk outputnya kita pilih HTML saja. Untuk diagramnya kita pilih use.tool from graphic package, ini kita centang semua. Kemudian kita ke export, kita scroll ke bawah, kita langsung ke dot, kemudian ini kita centang class diagram, UML look, dan UML look ini. Seperti ini. Kemudian tinggal kita run saja. Nah, jika suatu tulisan seperti ini berarti sudah. Kita cek apakah sudah ada. Ya, sudah ada ya. Di sini sudah ada. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat installernya. Untuk membuat installernya, memang kita buka ini. Di sini saya menggunakan Dino Setup ya. Saya menggunakan Dino Setup. Pertama, kita ke build solution. Selesai. Baru kita harus masuk ke aplikasinya. Kita pilih create new script file wizard. Baru kita langsung oke saja. Langsung kita next. Kita pilih nama aplikasinya apa, misalnya administrasi di sini. Untuk versinya bebas, saya ketik 1.0 aja. Untuk company boleh kita masukkan nama kita, nggak apa-apa. Saya namanya Fayat Dava. Kemudian untuk websitenya nggak apa-apa, kita kosongkan saja. Kemudian kita next, langsung saja nih. Kemudian kita next juga.
Nah, untuk ini kita pilih browse, kita pilih ke directory kita di mana kita simpan. Kemudian kita masuk ke bin, ke debug, ke netcore app. Nah, kita pilih file yang ada extensionnya exe-nya. Kemudian kita enter. Nah, untuk add filenya kemudian ini kita semua kita masukkan kecuali file yang berekstensi exe ya. Masukkan semua. Jika sudah, kita langsung next saja. Kita langsung next saja habis ini. Kita langsung next saja. Nah, untuk ini kita harus pilih administrative install mode. Yang paling atas, jika sudah kita next. Bahasa Inggris, kemudian kita next lagi. Ini adalah untuk outputnya. Kita akan pilih di sini, kemudian kita akan taruh di D lagi, di dokumentasi sini. Oke, baru kita masukkan di sini aplikasi input data, misalnya kita kasih nama. Kemudian kita next. Jika sudah finish seperti ini, kita finish. Ini kita yeskan. Ini kita no juga nggak apa-apa. Jika sudah seperti ini, kita akan cek apakah sudah ada installernya. Ya, installnya sudah ada di sini. Jadi seperti itu caranya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.